studi lanjutan untuk dari program beliau. Ya. Kami ingin menyimpulkan apa yang sudah beliau katakan. Yang pertama itu intinya hidup itu harus fun. Yang kedua, apapun passionnya harus dilakukan dengan fun. Dan untuk terus fun, kita tuh harus menghindari 3B. Apa aja? Bangkrut, bosan, dan bingung. Dan harus diseimbangkan dengan yang tadi 3 warna itu ya, yang orange, purple, sama biru. Orange itu melambangkan energy of happiness, purple itu wisdom atau kebijaksanaan, dan creativity-nya adalah berwarna biru. Jadi terus fun di tengah ancaman dunia modern. Hindari 3B dan apapun passionnya lakukan dengan kesenangan. Ya, terima kasih. Lalu kita akan memberikan dua sesi tanya jawab kepada audiens. Mungkin yang akan bertanya. Diri saya sendiri ya. Saya juga sepertinya manusia salah jurusan kayak bapak juga. Jadi tapi setelah saya masuk ke jurusan yang saya salah tersebut, saya merasakan banyak manfaatnya di situ, banyak manfaatnya, dan saya sudah memperoleh yang telah saya dapatkan untuk di situ. Dan setelah beberapa 7 tahun saya kerja gitu, saya udah ngerasa comfort zone, tapi emang saya berasa passion saya bukan di situ gitu. Saya pengen bidang yang lain gitu. Cuman untuk meninggalkan comfort zone dan yang segala yang telah kita dapatkan itu luar biasa perjuangannya gitu. Jadi dan pertimbangannya macam-macam. Akhirnya saya mempertimbangkan pro kontra, bagaimana saya meninggalkan dunia yang saya telah jalani selama 7 tahun. Tetapi kalau saya terus di sini, bagaimana kita menghadapi MEA, dan untuk bidang yang kita tekuni otomatis akan lebih powerful energinya kan Pak. Gitu. Bagaimana saran Bapak untuk sesuatu yang kita sudah dari comfort zone, tapi kita tidak terlalu passion di situ, tapi kita sudah dipercaya selama ini gitu. Terima kasih Pak. Saya kasih waktu khusus kalau Mas Hussein bersedia ya. Nanti kita ngobrol untuk menganalisa langsung juga grafologinya ya. Sudah pernah dianalisa sebelumnya? Belum. Oke, nanti kita punya waktu, kita akan ambil di sana. Nah gini, teman-teman, dunia ini desainnya, saya mau tanya dulu, desainnya hanya oleh kita sebagai seorang manusia, atau kita setuju ada yang lain yang lebih besar? Ada yang lain, ya. Nah, kenapa kekuatan itu akan lebih besar pada waktu teman-teman selalu punya hubungan ke atas dan ke sini ya, itu semua balance ya. Saya percaya setiap orang yang lahir itu dibekali dengan modal. Jadi supaya manusia nggak pernah bangkrut, dia dari lahir punya modal. Modalnya apa namanya? Modalnya adalah potensi, atau orang bilang bakat, atau yang namanya talent. Ada orang yang nggak ngerasa bahwa saya pernah punya bakat di sana, ya. Maka saya nggak ngambil jurusan itu. Tapi begitu, saya pernah lihat juga orang yang nggak ada bidangnya apa-apa, ditaruh dipindahin sebuah pekerjaan, kok dia makin senang. Itu salah satu indikator talentnya juga. Banyak sekali. Saya berangkat dari seorang yang sampai saya SMA pun, saya menyadari bahwa jangan pernah menyuruh saya untuk berbicara di depan umum. Karena itu adalah ketakutan yang paling besar dalam diri saya. Tapi pada waktu kita mulai membongkar potensi itu, teman-teman nanti akan rasakan. Harta yang paling mahal adalah pada waktu kita kenali diri kita, apa sih sebenarnya yang dititipin dari Tuhan, supaya kita bisa lakukan itu sebagai gift untuk masa depan. Jadi kalau sekarang dalam kebingungan, saya bilang, tepuk tangan dulu Mas Hussein. Karena bingung tangga kita supaya tidak bangkrut, benar nggak? Kita bisa merencanakan ulang, dan mungkin yang sekarang juga udah benar. Nanti kita coba lihat, diskusi sama-sama ya. Punya waktu? Ya, mungkin nanti jam 12 setelah session, waktu istirahat, kita punya waktu sebentar, 10 menit kita kok ya. Oke. Yes, cukup. Terima kasih Mas Hussein. Dan mungkin Hendrik ya? Oke. Ya, Mas Henry berhak mendapatkan hadiah. Oh belum. Oh dia belum dijawab ya, dia nggak apa-apa. Itu biar senang. Karena pertanyaan dua, tapi saya boleh jadikan satu jawabannya. Kapan si passion itu selalu, oh ini udah saatnya aku ganti lagi. Teman-teman gini, indikatornya adalah tetap 3 tadi.
di mana kita dapetin sesuatu yang terkait fantasi sport. Ya, mungkin nggak aku di bidang baru jadi master, mungkin nggak saya bisa fun di sana. Benar nggak dunia itu menjadi dunia yang membutuhkan kita? Ya. Kenapa saya jadi seorang HRD lebih banyak akhirnya? Itu bukan karena dari awal saya menawarkan diri sebagai orang human resource, enggak. Tapi saya masuk ke dalam, saya ingat pertanyaan Bu Erni tadi di awal ya, bagaimana di sini ada yang lagi kuliah tapi sambil kerja, benar? Ada nggak yang kerjanya nggak ada hubungannya belas sama kuliahnya? Oh banyak ya? Nah, ini sama. Waktu saya 2002, saya pindah dari Astra, saya masuk ke perusahaan Triputra Group di Departemen Teddy. Saya berangkat sebagai seorang advisor di perusahaan untuk improvement sama manajemen sistem. Nggak ada hubungannya sama pengembangan people. Tapi karena saya lihat gini, kok aku suka ya, ada event perusahaan itu jangan kaku, dibuatnya lebih asik gitu. Saya tawarkan diri ke bagian HRD, boleh nggak aku bantu? Kalau ada acara, aku siap. Meskipun nggak ada di penilaian karya, kalau udah kerja kita namanya ada penilaian karya. Saya nggak dapat benefit apa-apa di sana, tapi saya suka. Saya lakukan itu, saya merasa bahwa dunia kerja jadi menarik, ada mainannya gitu. Nah pada waktu itu saya lakukan, saya nggak merasa bahwa harga jual saya, branding saya itu dinilai makin tinggi oleh top manajemen. Hingga suatu kali 2005 saya diminta, bisa nggak pegang untuk divisi ini. Jadi pilihlah sesuatu yang tidak membuat masa depan kita, peranan kita terdepresiasi, teman-teman. Depresiasi itu apa artinya? Makin tahu nilai kita makin turun. Tapi boleh sesuatu, bahkan jangan pernah bekerja di dalam pekerjaan yang membuat kita dinilai di bawah harga kita sebenarnya. Kapan itu? Jika kita cuma ikut-ikutan, kita yang penting ada duit. No. Jangan pernah kebingungan kita membuat kita salah masuk ke dalam bidang yang kita nanti akhirnya tidak menjadi orang berperan mahal. Itu aja. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu. Ya, buat yang di perguruan tinggi swasta atau negeri apabila sudah dan merupakan alumni kanan, kiri, kiri. Memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman mengajar sebagai public speaker, corporate trainer, lecturer and guest lecturer, dan juga aktif sebagai manajemen di berbagai industri seperti banking, insurance, pharmaceutical, retail, manufacturing, and public accounting firm. Dan pastinya nih beliau tahu nggak siapa di sini? Coba tuh maunya tadi mimpi anak jadi naga 2006, tulang miskin 2007. Gue akrab dengan Yesus kata siapa? 2010. Coba siapa yang tahu? Siapa? Saya tuh tadi pagi datang kemari diangkut orang Jepang. Dari ada ibu mana tuh? Dia bilang saya kira ibu bapak ke lantai berapa ngajar apa ada urusan Jepang-Jepangan kan? Saya sering ke Bali, bulan lalu baru ke Bali ada keponakan merit. Pokoknya tiap tahun kalau ke Bali, tiap saat ke Bali, pasti kalau ke belanja ke daerah Sukowati atau orang bilang kita ini jenis orang yang langka, tinggal boleh di Villa Uluwatu, Alila yang mahal, belanjanya Sukowati. Itu mental kita udah biasa. Jadi banyak yang ibu-ibu selalu bilang, konnichiwa, yasui ya, nendang yasui. Saya diam terus. Udah kelar saya bilang, Bu, bego, gue ini Melayu. Dia ketawa. Tapi satu hal yang menarik lagi, saya pernah kerja di bank, suatu bank, lumayan juga, waktu tahun 1990 ya, waktu masih 25 tahun lalu gitu. Dan itu betul ya, umurnya masih 37, 36. Saya GM internasional, jadi kalau GM internasional kan dianggap pasti konotasinya bahasa Inggris. Mukanya juga mungkin gini, mata segaris, kan susah bilang. Terus saya kenal satu kanwil di Sumatera. Padahal saya kan orang Lampung aslinya. Saya nggak pernah ngomong saya orang Lampung, jadi saya disuruh kasih
kadang-kadang session, training gitu. Mungkin saya banyak pakai bahasa Inggris, kadang-kadang emang file pakai bahasa Inggris. Suatu ketika setelah tahun kemudian, tahu dia bilang apa? Namanya Pak Ribut. Orang masih hidup gitu. Dia bilang, Pak, Bapak bahasa Inggrisnya maju ya. Gue bilang, bego lu Bud, gua kan orang Melayu. Tapi dulu Bapak kan ngomong bahasa Indonesia kok kata titi nggak jelas. So tau lu, gua nggak pernah ngomong bahasa Indonesia di depan lu. Jadi orang suka salah persepsi. Oke guys, thank you so much ya semua. Saya akan bahas mengenai the professionalism. Tadi teman saya juga, Pak Gianto juga bicara soal a fun. Ada apa namanya? Fantastic Mumu, terus apa lagi masih ingat? The Power Mu, dan dia ada apa lagi? Oh, ada 3 mu deh ya. Kalau lupa beli bukunya. Nah, satu hal yang menarik adalah semua orang bicara soal bagaimana menghadapi orang bilang the borderless. Kalau kita ngomong saat ini, saya boleh jujur dari hati saya yang dalam, it's too late now to talk the fight with the neighbor. One, kita nggak bisa quick fix within 9 months to fight with the neighbor. Most 20 years ago, kita harus siap. Am I right? Setuju? Kalaupun bisa, ya sekedar firefighting. Nah, saya akan bahas satu yang namanya professionalism. Kalau bagi ibu-ibu bapak-bapak di sini, ada kertas kan? Ada kertas? Coba 1 menit aja. Ini contohnya, tapi nanti kasih saya kertas sobek. Apa yang you ketahui mengenai profesional? Kalau you bicara soal perusahaan, orang kalau bilang di perusahaan, suka bilang, kampungan perusahaan itu, nggak profesional bos lu, perusahaan lu nggak profesional. Apa di benak kalian? Kalau kita bilang it isn't professional, very unprofessional, apa itu? Coba bantu mungkin 5 atau 10 menulis atau semua boleh nulis. Just 1 minute. Apa yang kau perceive kalau kita ngomong perusahaan kamu nggak profesional? Apa? Atau bikin one word aja, apa? Kalau 1 kalimat, apa? Ada? Setengah menit. Just one word. Kalau kita bilang ya, misalnya sebelahnya siapa temennya? Yuli. Yul, ayo Yul, kampungan perusahaan lu. Apa yang maksud kalau kita bilang nggak profesional? Biasanya apanya? Lakunya nggak konsisten. Very good word, not consistent. Artinya hari ini baik, besok kurang baik. Biasanya selalu mengandalkan orang. It's not working by kalau konsisten mesti work by standardization, work by system. Okay, thank you so much. Siapa namanya? Indah. Iya, kalau misalnya Bapak dihadapi ya, sehari-hari dari pengalaman. Paling enggak Bapak ada paling 40 deh. Berarti udah 20 di masyarakat kan. Atau di kantor udah 15 tahun deh. Pasti kadang-kadang orang komplain dong. Artinya menurut saya sebagai ahli dalam bidangnya yang dia tangani. Itu fine. Kalau kita bicara soal seseorang yang punya profesi, kerjaan, dokter dan dokter. Sekarang dokter ngurusin misalnya lingkungan, bisa aja kan. Tapi ini enggak, kalau ada orang komplain bahwa perusahaan besar ada perusahaan besar, dia komplain bahwa enggak profesional. Biasanya apa yang dia komplain? Dari pengalaman Bapak deh. Oh, statusnya tidak baik. Servis. Ya. Nah, kalau servis tidak baik, biasanya siapa yang salah? Dari bagian-bagian yang menghandle yang masing-masing bagian. Gini? Thank you Pak ya. Apa saya namanya? Pak Hendra. Komplainnya pasti ke operatornya. Are you sure yang salah operator? Yang salah siapa?
Yang salah atas, atasan. Kalau oke, saya mikir ini. Kalau siapa yang udah bekerja, pasti orang yang bekerja kan? Anyone yang udah bekerja sini? Angkat tangan. Ya orang kita udah angkat tangan, dia diem juga. Ini enggak, angkat juga. Naik gaji baru angkat tangan semua. Mau pulang angkat semua. Makan dulu yuk, makan tangan semua. Oke guys, siapa yang udah bekerja? Tolong angkat tangan. Wow. All working. Oh, you underemployed. Oke, siapa yang kerja di pabrik? Angkat tangan. Cuma satu. Berarti orang pabrik ini luar biasa. Ya kan? Kerja di mana? Mesin salah. Siapa yang salah? Yang salah supervisinya, Pak. Oke, kalau supervisor salah, siapa yang salah? Manajernya, Pak. Terus kan? Sampai oleh GM untuk mentok ke direktur baru di-cut. Karena direktur kayak jangan salah. Karena mereka namanya kayak board of director. Dia mengatakan ujung-ujungnya GM diganti. Kalau GM diganti masih nggak bisa lagi, baru direktur diganti. Karena CEO jarang kita dengar diganti. Kalau digeser sulit. Sama aja kan? Saya bilang, thank you. Siapa namanya? Alger. Hah? Alger. Oke, yuk. Bisa masuk NF ini dari pabrik apa? Kalau saya suruh perusahaannya kalau tak atau dari. Oh, ini keras pabrik beda. Baca. Masih muka lu keras banget. Kalau udah ngeri, saya lihat mukanya aja ngeri. Jangan apa, udah lapar semua. Nah, pertanyaan lagi nih. Kamu tiap tahun, kan Bapak kerja di perusahaan semua kan? Tiap tahun itu, kalau bulan 10, meetingin apa? Dulu saya update bonus, pakai bonus dulu. Bonus, come ya? Kagak tiap tahun. Kita bicara soal dunia kan, dunia business, right? No matter what, we talk about business, right? Ujung-ujungnya dari zaman Soekarno ke hari ini paling 5 kata yang kita kotak-kotak. Nah, ada dua kata yang paling sering dipakai di company. Lo mau bidang apa kek, lo pasti lakukan itu. Tiap akhir tahun ngapain? That's it. Nyusun target. Untuk mencapai target, lo ngapain? Hah? Hah? Cantik udah ngapain? Masuk IFA, AFI apa itu? Ya, bonus model. Boleh juga. Ini bukunya Pak Gianto tulis sebagai fun. Udah kan? Jadi ujung-ujung hanya target dan planning. Coba pelan-pelan berpikir. Salahnya ke bawah, itu salahnya karena kita nggak set a target. To achieve the target, you've got to have a very good planning atau a well-through planning. Is it clear? Do you understand? Yes. Kurang kencang. Kalau I say, do you understand? Yes. Terus bilang yes, sama tiga kali, yes, yes, woo gitu ya. Do you understand? Yes. Kencang. Do you understand? Yes. Terakhir, do you understand? Yes. Okay. Coba lihat di gambar ini. Talk about professionalism. If you see the picture, apa persepsi lu? Oke, emang pernah dipalak sama orang ini ya? Oke, ini ya. Nah, maka mulai keluar dari sini, keluar dari ruang ini, soal lulus MM itu, jangan suka judge orang sembarangan. Rambo, contoh itu ya Rambo. Nggak buku itu keluar ya tuh, bukan keluar malor ya. Jelas ini? Satu lagi ini coba lihat. Nyangkut. Ininya kagak ini nih. Infokusnya lagi capek. Eurostar bukannya siapa-siapa gitu bukan. Dia juga sebenarnya seorang doctor. She's a professional doctor. Apa artinya? Boleh judge anyone by the cover. If you read the book, not by the cover. Jadi kadang-kadang tulisan kita beli buku karena kita suka depannya seru ya.
Dalamnya seru, dalamnya kita baca. Karena kita jarang beli buku baca jarang. Tapi dia beli buku buat pegang di bus atau di busway kan keren. Tapi mahasiswa mungkin bukan kayak sakti ya. MM lain saya suka lihat di bus, saya suka naik busway iseng-iseng. Dia pakai dia naikin atas. Kan keren ya. Tapi kalau Pak Janto kan pakai baju yang warna-warni kan. Saya kan pakai baju gini. Kalau ini kenapa? Celana anak saya beliin, baju anak saya beliin, sepatu saya beli sendiri gitu. Ban istri saya beli, jadi saya mesti pakai. Pas rumus semester lihat, Mike from you, yes from you, Mark from you, yang dalamnya from pacar belakang Syria. Ini paling seneng nih, exciting banget. Ya dulu. Baru bilang non-judge gitu. Come on. Nah, the fact is pakai muda banget nih. Merah, pink. Baru gue tanya kenapa lu gak pakai lebih warna stabilo? Kayak orang Korea. Untung saya nanya. Ya. Tapi benar, profesi itu penting. Kalau kamu kerja di bank, ya harus dress well, like a banker. Kalau ini kerja di misalnya perusahaan IT, mungkin ya pakai baju sebagai IT. Kalau ini kerja di advertising agency yang seperti desain, nah boleh lah gondrong, baju di sembarangan, rambut gondrong diikat, terus kasih potot di kuping kayak gini, is fine. Jadi tergantung, karena cara tadi sebut apa? Soal standardized session. Jadi apapun tulisannya standard. Let's we start now. Is it clear? Kalau cepat saya bicara, saya waktu tinggal berapa? 20 menit ya, Pak Panitia? Somebody have 30 minutes or 21 minutes? 20 minutes. Yeah? That is working with people, achieving result. At the end of the day, bagi bos di kantor, no matter how well you are, apa yang dia lihat? It's a bottom line. Bagi bos adalah is a result driven. Konteksnya kalau bicara soal professionalism dan fokusnya, we mean business, nothing personal. Jangan sekali-kali kita pecat soalnya, misalnya kita pecat supir yang karena bininya 5, nggak ada urusan sama kita. Kita pecatnya karena dia tidak perform, dia males. Jangan kita marahin dia karena Pak Hasan bininya 5 juga males, maka berhenti dulu. Bilang aja, saya nggak suka karena Pak Hasan udah males kerja, soal bini lu 5 itu urusan dulu. Jangan touch anything personal. Clear? That will start professionalism. Nothing personal. We mean business. Jadi jangan sampai urusan orang lain mau pakai jogging balik, mau pakai sepatu boots ke kantor, mau pakai tank top, that's your business. Tapi pakailah selayaknya kantor kayak kantor. Tapi juga jangan touch person orang. Jelas ini? Karena tadi ibunya, suaminya Dr. MM di UI, tapi anaknya 4-4 nggak ada kelas. Itu lu bilang dong, bapaknya bego apa ya? No judgment please, no. Mungkin there's so many reasons. Ya, jadi sekali lagi buat orang ini belajar, observe, listen, observe, see and think, analyze and talk. You know why Indonesian always like this? Karena orang kita nafsu besar semua. Kalau menteri juga banyak yang bacot, asal bacot, jum, rakyat bingung. Kenapa? Mereka takut nggak kebagian 4 tahun selesai, diturunin lagi. Jadi bacot seenaknya. Padahal drivennya bukan itu. Drivennya adalah will look first to you, do your homework, bla bla bla. Itu that's a professionalism. Kalau yang unprofessional, kebalik aja Pak. Ya, bad service, don't what you do supposed to do, never be your best. Nah, orang bilang kan tadi ada yang bicara soal service excellence. Sebenarnya Pak Hermanto, ya, bicara soal service kan. Orang suka bilang, what is the sex itu namanya service excellence? It's just one word, just one sentence. Just go beyond the customer expectation. That's excellent. Gini deh. Saya pengalaman, Bapak tahu kalau tukang jahit, kita mau murah dulu masih mahasiswa, jahit sama orang
maaf, orang-orang dari Sumatera yang daerah Pulau Gadung, karena saya tinggal Kelapa Gading. Dia mah kalau datang, woi, happy dia. Kita ngomong bicara dulu. Seminggu, oke. Bilang 3 hari, oke. Mau 2 minggu, oke. Lu datang, nggak kelar-kelar. Ada kancing yang kurang dibolongin, ntar tukangnya kurang lebaran, ada aja. Ntar neneknya tukar kulit, itu susah. Kok kurus, mukanya jelek, kesel banget liat tampangnya. Kalau liat tampangnya kesel. Tapi sama saya dia baik. Sama yang lain dia nggak bisa senyum, kalau sama saya senyum, karena saya suka bercanda dulu. Anaknya kok cantik anaknya, tapi udah kawin. Terus ya, saya bilang, Cak Asli, ini saya punya temen nih. Dia sekolah di Singapura nih, Cak Asli. Saya ngomong Chinese sama dia. Dia sekolah di Singapura nih, tolong bisa bantu nggak? Nikahnya bagus. Enggak Cak Asli, udah bagus ya orang kaya. Mamanya beli dia, walaupun kasmir segala gitu. Cek, tolong cek. Dia mesti ke Singapura hari Jumat. Ini kan abang hari Minggu, 5 hari cek. Nggak bisa. Sampai nggak bisa. Terus temen aku memang lebih baik kayak gitu. It's okay lah Joe. Memang will go back and we'll check that one next week. 2 minggu, Jasri. Bisa. Kan saya bilang seminggu.